Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan 3 pemikiran berdasarkan pembelajaran pada modul yang pertama. Pertama adalah murid dan pembelajaran sebelum kita mempelajari modul yang pertama. Selama ini kami menganggap pembelajaran di kelas itu siswa memiliki sifat yang sama, duduk di tempat yang sama pula. Kemudian guru menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang sama, cara pembelajaran yang sama untuk semua siswa, kemudian melakukan evaluasi, penilaian, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita mempelajari pada modul yang pertama mengenai konsep dari Ki Hajar Dewantara, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya dapatkan, terutama dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, bahwa setiap murid ini memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar, yaitu kodrat alam. Oleh karena itu, kita tidak boleh secara serta-merta melakukan proses pembelajaran dengan cara yang konvensional, menyamaratakan antara satu anak dengan anak yang lain. Sehingga kita perlu untuk melakukan strategi pembelajaran. Di antaranya adalah melakukan assessment diagnostik supaya kita mengetahui karakter setiap anak ini berbeda-beda, sehingga kita menggunakan metode yang tepat untuk masing-masing murid, meskipun ini memerlukan kerja keras dari peran guru. Selanjutnya, dari konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu trikon, konsentris, kontinu, dan konvergen, kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa belajar itu adalah berkelanjutan, belajar sepanjang hayat, tidak boleh terpotong-potong. Belajar harus dengan pembelajaran yang bermakna. Kemudian kita bisa melakukan pembelajaran dari berbagai macam sumber yang ada. Kemudian tetap kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, norma-norma, adab, dan seterusnya. Dari ajaran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan, yang pertama adalah kita mengubah mindset kita. Dalam sekolah, kita yang pertama bisa mengajak teman sejawat kita untuk kita kembali merefleksikan tentang ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara yang betul-betul memberikan manfaat, terutama memberikan pembelajaran yang bermakna kepada para siswa. Prinsip dari Ki Hajar Dewantara, ingarso sum tulodo. Guru ketika di depan harus dijadikan contoh teladan bagi para peserta didik, bagi para murid. Hal ini menuntut guru untuk selalu berhati-hati dalam setiap tutur kata, setiap tingkah laku. Apa yang dilakukan pasti akan dilihat oleh siswa. Yang kedua, ing madya mangun karso. Ketika kita berkedudukan sama, kita bisa diskusi dengan siswa, kita bisa melakukan kolaborasi, melakukan elaborasi, memecahkan permasalahan bersama. Dan ketika siswa berada di depan, seorang guru harus memberikan motivasi yang penuh. Oleh karena itu, modal dari guru yang pertama tentu saja adalah keikhlasan. Keikhlasan ini adalah bentuk rasa syukur kita. Ketika kita sudah betul-betul bekerja dengan ikhlas, insya Allah kita bisa melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik kita ini dengan baik. Salah satu feedback atau apa yang kita peroleh adalah ketika sepintas kita ada, siswa akan dekat dengan kita, sehingga kita perlu melakukan pembelajaran mendidik anak dengan rasa cinta kasih sayang. Karena hal itu juga yang akan diberikan anak-anak kepada kita. Ini sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara.
Prinsip dari niteni niroke nambahi juga sangat relevan, di mana kita harus berubah. Kita ajak anak-anak kita untuk berubah. Tanpa ada perubahan pasti akan muncul kepunahan, apalagi menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Nilai-nilai dari kebudayaan yang sudah ada di tempat kita yang sudah baik harus kita pertahankan. Ada perilaku, tata krama, sopan santun, nilai-nilai luhur dari pendiri bangsa kita harus terus kita lestarikan, supaya dalam menghadapi berbagai tantangan zaman ke depan ini, anak-anak tetap memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai martabat yang nantinya akan membawa ke peradaban yang lebih baik lagi. Demikian refleksi dari pembelajaran pada modul pertama tentang konsep dari Ki Hajar Dewantara yang mudah-mudahan bisa segera kita terapkan, bisa segera kita aplikasikan, bisa segera kita tularkan kepada rekan-rekan kita, terutama di sekolah lembaga kita masing-masing. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.